Di dunia ini, musuh wanita bukan hanya iblis dari golongan jin, tapi juga manusia berwajah manis yang hatinya busuk, yang ingin merusak kehormatan dan imannya. Tapi tahukah Anda, ada wanita-wanita yang iblis pun tak berani mendekatinya, bukan karena kekuatannya, tapi karena ia dilindungi perisai yang dahsyat. Siapa mereka dan apa saja tanda bahwa seorang wanita sedang dilindungi dari manusia iblis yang licik? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Tafakur Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal video ini kami doakan sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, berkelimpahan rezeki, bahagia selalu, dipanjangkan umur, sukses dan lancar selalu di segala aktivitas dan urusan. Amin ya robbal alamin. Sahabat, di dunia ini ada dua jenis musuh besar bagi manusia, yaitu iblis dari golongan jin dan iblis dari golongan manusia. Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan atau iblis-iblis dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Quran Surat Al-An'am ayat 112. Musuh ini tidak pandang bulu. Mereka menyerang laki-laki, perempuan, orang tua, bahkan anak-anak. Namun ada hamba-hamba Allah yang mendapatkan perlindungan khusus. Bahkan iblis pun tidak bisa menyentuh mereka. Dan di antara hamba yang sangat istimewa ini adalah wanita yang Allah jaga hatinya, pikirannya, dan kehormatannya. Hari ini mari kita renungkan apa saja tanda-tanda bahwa seorang wanita sedang dilindungi Allah dari manusia iblis. Pertama, dia menjaga salatnya dengan khusyuk. Wanita yang tidak pernah meninggalkan salat tepat waktu, yang berdiri di hadapan Allah dengan penuh rasa tunduk, itulah wanita yang Allah bentengi dari serangan manusia iblis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkannya, maka dia menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkannya, maka dia meruntuhkan agama. Hadis riwayat Baihaqi. Salat adalah benteng yang kokoh. Setiap kali ia ruku, ia sedang meruntuhkan kesombongan iblis. Setiap kali ia sujud, ia sedang membuat iblis menjauh. Kedua, dia memelihara hijabnya, bukan sekadar busana. Hijab bukan hanya kain di kepala, tetapi tameng kehormatan yang melindungi seorang wanita dari pandangan penuh nafsu dari manusia iblis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal sebagai wanita beriman, dan karena itu mereka tidak akan diganggu.
Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Wanita yang menjaga hijabnya dengan niat taat kepada Allah, Allah akan turunkan rasa segan di hati manusia iblis yang ingin mengganggunya. Ketiga, dia tidak mudah tergoda dengan rayuan dunia. Wanita yang hatinya penuh rasa cukup dengan pemberian Allah, tidak tergiur oleh harta haram, tidak terpesona oleh janji manis orang yang ingin menjerumuskannya. Itulah tanda besar bahwa ia dilindungi oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Beruntunglah orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup, dan Allah menjadikannya merasa cukup dengan apa yang diberikan kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Manusia iblis selalu memakai umpan harta dan kemewahan, namun wanita yang hatinya qanaah tidak akan bisa dijerat dengan itu. Keempat, dia menjaga lisan dari ghibah dan fitnah. Sahabat, banyak wanita yang terjebak dalam dosa lisan, ghibah, fitnah, dan kata-kata kotor. Padahal lisan yang kotor adalah pintu masuk iblis. Wanita yang dijaga Allah, ia sibuk menjaga ucapannya. Ia hanya berkata yang baik atau ia diam. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manusia iblis akan kesulitan mendekati wanita yang lisannya suci karena mereka tidak menemukan celah untuk memanfaatkannya. Kelima, dia bersahabat dengan wanita salihah. Perhatikan siapa teman dekatnya. Wanita yang dikelilingi sahabat salihah ibarat berada dalam lingkaran doa dan nasihat. Rasulullah SAW bersabda, "Seseorang itu tergantung agama temannya, maka hendaklah salah seorang dari kalian memperhatikan siapa yang dijadikan teman." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Manusia iblis suka mengirim teman palsu untuk merusak akhlak. Namun, jika lingkungannya salihah, maka serangan itu akan gagal. Keenam, dia punya rasa malu yang tinggi. Rasa malu adalah mahkota wanita. Wanita yang punya rasa malu tidak akan mudah membuka aib, tidak mudah mengumbar aurat, dan tidak gampang mengikuti tren yang merusak. Rasulullah SAW bersabda, "Malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasa malu yang dijaga Allah adalah benteng yang tidak bisa ditembus iblis. Ketujuh, dia rajin berzikir. Zikir adalah perisai paling ampuh. Ketika ia bangun tidur, keluar rumah, sebelum tidur, ia selalu menyebut nama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya." Quran Surat Al-A'raf ayat 201. Manusia iblis benci dengan wanita yang lisannya basah dengan zikir, karena hatinya selalu terhubung dengan Allah. 8. Dia taat kepada suami yang salih. Jika ia sudah menikah, ketaatan kepada suami yang salih adalah jalan menuju perlindungan Allah. Suami yang salih akan menjadi perisai dari godaan manusia iblis. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seorang wanita menjaga salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki." Hadis riwayat Ahmad. Dan yang ke-9,
dia memperbanyak doa perlindungan. Wanita yang setiap hari memohon perlindungan dari Allah akan Allah jaga dari rencana jahat manusia iblis. Sahabat Tafakur Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita menemukan tanda-tanda ini, bersyukurlah. Itu adalah karunia Allah yang luar biasa. Namun jika belum, maka jangan putus asa. Mulailah dari satu tanda, lalu istiqomahlah. Karena semakin kuat kita bersama Allah, semakin lemah cengkaraman manusia iblis terhadap kita. Semoga Allah menjaga seluruh wanita muslimah, menutup aurat mereka, memperkuat iman mereka, dan melindungi mereka dari tipu daya manusia iblis yang licik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.